Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Saida, mahasiswa D3 Farmasi semester 5. Saya ingin menyampaikan jiwa kewirausahaan dari kisah inspiratif Mbak Heni Sri Sundari. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang berarti wirausaha. Dari istilah wirausaha diuraikan menjadi dua unsur istilah, yaitu wira dan usaha, yang mengandung makna. Wira artinya berani dan berjiwa kepahlawanan, dan usaha artinya cara-cara yang dilakukan. Jadi wirausaha mempunyai arti cara-cara yang dilakukan secara berani atau berjiwa kepahlawanan yang pemberani. Dari konsep tersebut dapat diuraikan berjiwa kewirausahaan adalah mereka yang mempunyai keberanian, berjiwa kepahlawanan, dan mengembangkan cara-cara kerja yang mandiri. Marilah kita saksikan video inspiratif dari Mbak Heni. Ini dia Mbak Heni Sri Sundari, anak petani yang menembus panggung dunia. Lahir sebagai anak petani miskin yang kedua orang tuanya bercerai, Mbak Heni harus dirawat oleh neneknya. Untuk pergi sekolah saat SD, ia harus jalan kaki 2 jam, dan saat SMP harus jalan kaki 4 jam. Semua dijalani dengan ikhlas demi mengejar cita-citanya menjadi seorang guru. Lulus SMK, ia nekat mengadu nasib jadi TKI ke Hong Kong demi mengumpulkan uang sambil kuliah di sana. Akhirnya, ia menjadi sarjana sebagai lulusan terbaik dengan gelar cum laude. Selesai lulus, ia memilih balik mengabdi ke Indonesia, mendirikan gerakan anak petani cerdas dan agroedu komunitas Jampang yang memberikan pendidikan gratis bagi anak petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Atas kontribusinya ke sosial, Mbak Heni masuk dalam jajaran anak muda paling berpengaruh dan menjanjikan di Asia sebagai Forbes 30 Under 30 Asia di kategori Social Enterprise. Memberi bukan karena kelebihan, tapi karena tahu rasanya tidak punya apa-apa. Cita-cita Mbak Heni adalah sebagai guru, dan itu akan sangat mudah dicapai oleh Mbak Heni dengan bermodalkan ijazah S1-nya dari luar negeri dengan predikat cum laude, sehingga tidak susah bagi Mbak Heni untuk mengubah perekonomian keluarganya. Tetapi ternyata Mbak Heni tidak berhenti sampai di situ. Beliau mempunyai cita-cita ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya dengan mendirikan gerakan anak petani cerdas yang bergerak dalam bidang pendidikan sesuai dengan passionnya. Inilah yang disebut sebagai jiwa kewirausahaan. Heni Sri Sundari memulai gerakan anak petani cerdas bermodalkan alat tulis, biskuit dan susu, dan mengumpulkan anak-anak di hari Sabtu dan Minggu untuk belajar gratis di pelataran rumah kontrakannya. Berdasarkan pengalamannya di luar negeri, ia memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk anak-anak ketika mengajar bahasa Inggris. Ia mendorong anak-anak untuk berbicara, bukan hanya mencatat saja. Ketika mengajar penyanyi, ia juga menyelipkan inspirasi untuk memotivasi anak-anak. Beberapa waktu kemudian, ia diizinkan untuk menggunakan musola yang sudah tidak digunakan sebagai tempat belajar anak-anak yang dapat menampung sekitar 100-200 anak-anak yang ingin belajar. Dari gerakan anak petani cerdas, Heni dan suaminya Aditya membuat agroedu Jampang Community untuk mewadahi para petani dan keluarganya supaya kesejahteraan keluarga petani lebih terangkat. Komunitas ini memiliki 4 program besar, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan sosial dakwah. Gerakan anak petani cerdas digolongkan dalam program pendidikan komunitas tersebut. Ia juga membina sebuah pesantren di Cigombong yang sebagian santrinya adalah anak-anak petani miskin. Sebagai seorang wirausahawan sejati, Mbak Heni berani menentukan target pasarnya yang sangat berani, yaitu anak-anak buruh tani miskin. Hal ini bukan karena beliau adalah orang yang berada, tetapi beliau berprinsip memberi bukan karena berkelebihan, tapi tahu rasanya ketika tidak punya apa-apa. Fasilitas tempat belajar yang terbatas membuatnya tergerak untuk memanfaatkan media sosial untuk mencari donatur. Dari sana mulai berdatangan sumbangan aneka peralatan mengajar dari papan tulis, alat tulis, buku, hingga koran. Selain itu, tenaga sukarelawan juga berdatangan meski hanya datang sekali-sekali.
Agar program terus berlanjut, ia mencarikan beasiswa supaya anak-anak bisa mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka inilah yang diharapkan akan melanjutkan gerakan berbagi ilmu dan pengetahuan. Yayasan ini dibentuk karena dorongan para donatur yang 80% adalah berada di luar negeri. Dengan bentuk yayasan, penerima manfaat gerakan cerdas bisa meluas ke daerah lain di Indonesia. Disinilah Mbak Eni mendapatkan penghasilan, yaitu materi dan hasil produksi yang tidak bisa dihitung dengan uang, yaitu anak-anak generasi emas penerus bangsa yang mungkin saja tidak dapat menggapai mimpinya karena terkendala biaya. Mereka inilah para penerus jiwa wirausaha yang ingin ditanamkan oleh Mbak Eni melalui program besarnya, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan sosial dakwah. Dari kisah inspiratif Mbak Heni Sri Sundari, kita bisa belajar jiwa kewirausahaan, yaitu memiliki keberanian, mempunyai daya kreasi yang tinggi, berani mengambil resiko, memiliki semangat dan kemauan yang keras, memiliki analisis yang tepat, tidak konsumtif, memiliki jiwa pemimpin, berorientasi pada masa depan, membuat keputusan dan melaksanakan keputusannya, juga memiliki pengabdian yang besar terhadap usahanya. Demikian kisah inspiratif dari Heni Sri Sundari dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.